Baru-baru ini, banyak berseliweran di media sosial tentang isu Jepang yang saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Memang Jepang saat ini menghadapi darurat tenaga kerja yang serius, terutama akibat penuaan populasi dan rendahnya tingkat kelahiran. Jepang memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, sehingga jumlah tenaga kerja mudanya semakin berkurang dari tahun ke tahun, sedangkan populasi lansia terus meningkat. Banyak pasangan muda di Jepang lebih memilih untuk menikah lebih lambat atau bahkan tidak menikah sama sekali. Faktor-faktor seperti kesulitan finansial, tekanan pekerjaan, dan keinginan untuk mengejar karir seringkali membuat orang Jepang menunda pernikahan dan memiliki anak. Meskipun pemerintah Jepang telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran anak, seperti insentif keuangan kepada keluarga dan fasilitas pengasuhan anak, namun masih banyak orang merasa bahwa sistem dukungan keluarga yang ada tidak cukup untuk membantu mereka mengimbangi pekerjaan dan pengasuhan anak. Penuaan populasi dan rendahnya tingkat kelahiran di Jepang otomatis juga berimbas terhadap kebutuhan tenaga kerjanya. Meski begitu, bukan berarti saat ini Jepang sedang membuka peluang kerja besar-besaran untuk tenaga kerja asing. Pemerintah Jepang sebenarnya relatif tertutup terhadap imigrasi skala besar, meskipun telah membuka pintu untuk pekerja asing melalui program seperti Specified Skilled Worker. Specified Skilled Worker atau SSW adalah program pemerintah Jepang yang dirancang untuk menarik tenaga kerja asing terampil guna mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri, terutama di sektor-sektor seperti perawatan lansia, konstruksi, pertanian, perikanan, manufaktur, dan lainnya, namun dengan regulasi yang ketat. Program ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu SSW 1 untuk pekerja dengan keterampilan dasar dan SSW 2 untuk pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi. Untuk SSW 2, biasanya masa tinggal bisa diperpanjang tanpa batas waktu dan juga diperbolehkan untuk membawa keluarga. Sedangkan untuk SSW 1, malah sebaliknya, di mana masa tinggal maksimal hanya 5 tahun, serta tidak diperbolehkan membawa keluarga. Menurut data, jumlah pekerja asing di Jepang terus meningkat, dengan sebagian besar berasal dari negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, dan Filipina termasuk Indonesia. Hingga Oktober 2023, jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI di Jepang diperkirakan mencapai sekitar 60.000 hingga 70.000 orang. Tenaga kerja Indonesia memang memiliki peran yang signifikan di Jepang, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan banyak pekerja, seperti di sektor perawatan, konstruksi dan manufaktur, serta di sektor pertanian. Meskipun TKI memiliki peran penting, mereka tidak mendominasi tenaga kerja asing di Jepang. Namun, TKI dianggap sebagai salah satu kelompok tenaga kerja asing yang andal dan berkontribusi positif bagi perekonomian Jepang. Memang gaji di Jepang umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, terutama untuk pekerjaan di sektor manufaktur, pertanian, atau perawatan lansia. Gaji rata-rata tenaga kerja Indonesia atau TKI di Jepang bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, lokasi, dan pengalaman kerja. Namun secara umum, gaji rata-rata TKI di Jepang berkisar sekitar 100.000 hingga 200.000 yen, atau sekitar 12 juta hingga 24 juta rupiah per bulan. Meski begitu, perlu diingat bahwa biaya hidup di Jepang, terutama di kota besar, cukup tinggi, sehingga gaji bersih yang diterima setelah dikurangi biaya hidup mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, TKI juga harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan termasuk pemotongan pajak. Selain itu, budaya Jepang yang cukup berbeda dengan Indonesia juga harus dipertimbangkan, termasuk budaya kerja mereka. Budaya kerja di Jepang dikenal keras dan ketat, dengan jam kerja yang cukup panjang dan tekanan yang tinggi. Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam bidang teknologi, tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka yang membuat Jepang unik. Ekonomi Jepang memiliki sejumlah karakteristik unik yang memengaruhi budaya kehidupan ekonomi warga Jepang. Masyarakat Jepang dikenal disiplin, tertib, dan pekerja keras, yang ikut berkontribusi besar pada keberhasilan Jepang sebagai negara maju. Gaji rata-rata untuk orang pribumi di Jepang cukup tinggi, meskipun biaya hidup di kota-kota besar seperti Tokyo sangat mahal. Pendapatan rata-rata pekerja penuh waktu di Jepang sekitar 300.000 yen hingga 400.000 yen per bulan, atau sekitar 30 juta hingga 40 juta rupiah. Bahkan untuk pekerja magang atau kontrak juga mendapatkan gaji yang lumayan tinggi di negara ini, sekitar 15 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Meskipun ada pekerjaan kontrak atau magang yang lebih rendah gajinya, mereka juga tetap mendapatkan tunjangan yang baik seperti tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan bonus tahunan. Bahkan beberapa perusahaan juga memberikan tunjangan pensiun dan asuransi tambahan.
Namun pendapatan ini bisa bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, pengalaman, dan lokasi. Biaya hidup di Jepang sangat bervariasi tergantung pada lokasi, gaya hidup, dan pilihan pribadi. Secara umum, kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sebagai gambaran, biaya hidup bulanan untuk satu orang di kota besar seperti di Tokyo bisa mencapai sekitar 250.000 yen hingga 400.000 yen termasuk sewa apartemen, makanan, transportasi, dan pengeluaran lainnya. Dan di kota kecil atau pedesaan, biaya hidup bisa jauh lebih murah dibandingkan kota besar. Orang Jepang terkenal hemat dan memiliki kebiasaan menabung yang kuat untuk tujuan jangka panjang atau kebutuhan darurat. Bahkan tingkat tabungan rumah tangga di Jepang termasuk tinggi di dunia, karena banyak yang lebih memilih menabung atau menginvestasikan uang mereka daripada mengeluarkan untuk hal-hal konsumtif. Dengan kebiasaannya tersebut, Jepang sering dianggap sebagai negara paling tidak dermawan di dunia. Menurut World Giving Index terbaru yang dirilis oleh Charities Aid Foundation, Jepang berada di peringkat 2 terakhir di dunia setelah Kamboja dan sebelum Polandia. Indeks ini mengukur 3 aspek utama, yaitu aspek terhadap membantu orang asing, menyumbangkan uang, dan menjadi relawan. Meski begitu, banyak berpendapat bahwa tidak tepat untuk mengatakan bahwa Jepang adalah negara paling tidak dermawan di dunia. Alasannya, karena masyarakat Jepang cenderung lebih fokus pada kelompok atau komunitas mereka sendiri daripada orang asing. Alasan lainnya, sistem kesejahteraan sosial yang baik dari pemerintah Jepang membuat kebutuhan dasar masyarakat umumnya terpenuhi tanpa banyak bergantung pada sumbangan individu. Selain itu, orang Jepang seringkali enggan menonjolkan diri atau memamerkan amal mereka. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, tingkat konsumsi domestik di Jepang relatif rendah. Meski pendapatan rata-rata warga Jepang cukup stabil, tetapi pertumbuhannya relatif lambat. Stagnasi ekonomi yang berlangsung sejak awal 1990-an yang dikenal sebagai dekade hilang, masih berdampak pada pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat disiplin dan keras. Fenomena karoshi atau kematian karena terlalu banyak bekerja menjadi masalah sosial yang sering dibahas oleh banyak orang. Banyak pekerja terutama di perusahaan besar diharapkan untuk bekerja lebih dari 40 jam per minggu, dan seringkali banyak yang melanjutkan pekerjaan mereka setelah jam kantor berakhir hingga larut malam. Jepang dikenal sebagai negara yang sangat menghargai kerja keras dan loyalitas yang dikenal dengan konsep Ganbaru. Banyak pekerja yang rela lembur untuk menunjukkan dedikasi mereka pada perusahaan dan untuk tidak menunjukkan kelemahan mereka. Budaya kerja di Jepang sangat berfokus pada kesetiaan kepada perusahaan. Banyak pekerja yang menghabiskan sebagian besar karir mereka di satu perusahaan, dan hubungan antara pekerja dan perusahaan seringkali dianggap sebagai hubungan jangka panjang. Ini menciptakan lingkungan di mana pekerja merasa kesulitan untuk menolak pekerjaan ekstra dari perusahaan. Akibatnya, stres terkait dengan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya waktu untuk keluarga atau diri sendiri, dan beban tanggung jawab yang tinggi, dapat mengarah pada masalah kesehatan mental dan fisik yang parah yang bahkan menyebabkan fenomena karoshi atau kematian karena terlalu banyak bekerja. Tidak heran jika tidur di tempat kerja pada jam-jam tertentu sudah sangat lumrah di Jepang. Bahkan banyak perusahaan Jepang mendorong karyawannya untuk tidur saat bekerja. Mereka percaya, dengan meluangkan waktu untuk tidur saat bekerja, mampu meningkatkan kinerja seseorang dalam bekerja. Selain itu, tidur di tempat kerja juga menandakan bahwa seseorang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, disiplin adalah salah satu nilai inti dalam budaya kerja Jepang. Pekerja Jepang biasanya sangat tepat waktu, baik dalam datang ke kantor maupun menyelesaikan pekerjaan mereka. Ketepatan waktu sangat dihargai dan dianggap sebagai bagian penting dari etika profesional. Hal ini juga tercermin dalam sistem transportasi umum di Jepang, terutama kereta api yang terkenal sangat tepat waktu. Orang Jepang juga sangat menjunjung tinggi etika dan kesopanan dalam interaksi sosial, yang juga tercermin dalam lingkungan kerja. Ada penghargaan atau penghormatan besar terhadap senior atau atasan. Para pekerja yang lebih muda biasanya diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja yang lebih tua melalui bahasa formal dan sikap sopan santun. Contohnya, mereka sering membungkuk sebagai bentuk salam atau permintaan maaf, dan ini juga berlaku di lingkungan sosial mereka sehari-hari tanpa memandang umur dan status. Membungkuk ini juga memiliki berbagai tingkatan, tergantung pada tingkat formalitas dan rasa hormat yang ingin ditunjukkan. Tidak heran jika Jepang juga dianggap sebagai negara paling sopan di dunia. Meskipun budaya kerja di Jepang sangat disiplin dan menuntut,
semakin banyak perusahaan yang mencoba untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka. Program-program seperti Premium Friday, yang mendorong karyawan untuk pulang lebih awal pada hari Jumat, adalah salah satu contoh dari upaya tersebut. Kehidupan sosial di Jepang yang penuh kedisiplinan dan tekanan, juga menimbulkan fenomena yang dikenal dengan hikikomori, yang merujuk pada individu yang menarik diri dari interaksi sosial dan memilih untuk mengisolasi diri dalam rumah atau kamar untuk waktu yang sangat lama. Budaya sosial yang sangat kompetitif di Jepang dapat menimbulkan tekanan emosional yang membuat individu merasa cemas atau tertekan dan memilih untuk menarik diri dari masyarakat. Selain itu, ada stigma negatif di Jepang terhadap mereka yang dianggap tidak berfungsi secara sosial atau profesional, yang bisa membuat individu merasa malu untuk keluar dari isolasi dan memperburuk keadaan. Selain itu, ada beberapa budaya lain di Jepang yang mungkin juga harus kamu ketahui sebelum benar-benar memilih kerja di Jepang. Kebersihan adalah hal yang penting dalam budaya Jepang. Anak-anak sejak kecil diajarkan untuk membersihkan ruang kelas mereka sendiri. Di ruang publik, sangat jarang ditemukan sampah karena orang Jepang terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri. Selain itu, membuang ingus atau bersin di depan umum dianggap sebagai perilaku tidak sopan di Jepang. Orang Jepang sangat berhati-hati dalam hal ini, di mana tujuannya untuk menghindari orang lain tertular dengan sakit yang mungkin mereka derita. Namun jika Anda harus membuang ingus, lakukan di tempat terpencil yang tidak ada orang di sekitarnya, atau pakailah masker ketika kamu batuk. Orang Jepang juga terkenal sangat tertib dalam antrian, baik di stasiun kereta, restoran, maupun dalam keadaan darurat. Jepang dikenal sebagai negara yang menghargai kebebasan individu, termasuk dalam aspek kebebasan seksual. Jepang memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak seksual, termasuk usia dewasa untuk hubungan seksual. Pornografi dan prostitusi legal namun diatur secara ketat, meskipun industri dewasa di Jepang cukup besar dan memiliki pasar yang signifikan. Meskipun ada keterbukaan dalam media, diskusi tentang seksualitas secara pribadi seringkali dianggap tabu, terutama di ruang publik. Masyarakat Jepang cenderung menjaga privasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Industri seks di Jepang cukup besar dan beragam, mencakup host dan hostess clubs, panti pijat, dan layanan lainnya. Industri ini diatur oleh hukum, tetapi seringkali ada area abu-abu yang memungkinkan operasi yang tidak sepenuhnya legal. Meskipun begitu, kesetaraan gender masih menjadi tantangan di Jepang. Perempuan seringkali menghadapi tekanan sosial dan profesional, termasuk dalam hal ekspresi seksual. Selain itu, Jepang juga relatif toleran terhadap komunitas LGBTQ, meskipun belum ada pengakuan resmi terhadap pernikahan sesama jenis secara nasional. Orang Jepang memiliki kebiasaan makan yang penuh aturan. Contohnya, mereka tidak pernah menusuk makanan dengan sumpit atau menaruh sumpit tegak di atas nasi, karena itu dianggap tidak sopan dan dianggap mempersembahkan makanan kepada orang yang sudah meninggal di Jepang. Saat makan mie, orang Jepang juga mengeluarkan suara saat menyeruputnya, yang di budaya mereka bukan hal yang tidak sopan, tapi justru bentuk penghargaan pada makanan. Dan usahakanlah mengangkat mangkuk nasi, mangkuk sup, atau mangkok makanan apapun saat Anda makan di Jepang, dan usahakanlah untuk menghabiskan semua makananmu. Kurangnya populasi Jepang juga berimbas pada tingkat hunian di Jepang. Akiya atau fenomena rumah kosong juga meningkat secara signifikan di Jepang. Fenomena ini merujuk pada meningkatnya jumlah rumah yang tidak dihuni atau ditinggalkan, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Banyak dari mereka yang meninggal tidak memiliki ahli waris untuk rumah tersebut. Akibatnya, rumah-rumah ini dibiarkan kosong. Selain itu, sebagian besar penduduk Jepang lebih memilih untuk tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto, karena faktor ekonomi dan kemudahan akses terhadap pekerjaan dan fasilitas. Hal ini menyebabkan desa-desa dan kota-kota kecil kehilangan penduduk muda, meninggalkan rumah-rumah kosong di tempat-tempat tersebut. Pada Oktober 2023, data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah rumah kosong mencapai 9 juta unit, atau sekitar 13,8% dari total rumah di Jepang, yang mencatat rekor tertinggi. Dan bahkan diperkirakan pada tahun 2040, kemungkinan tidak akan ada lagi 900 kota kecil di Jepang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah mengimplementasikan beberapa kebijakan. Misalnya pemerintah menawarkan insentif finansial kepada keluarga dengan anak di bawah usia 18 tahun yang bersedia pindah dari kota besar ke daerah yang lebih jarang penduduknya untuk mengisi rumah kosong di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga mengembangkan platform online yang disebut Akiya Bank untuk memfasilitasi penjualan atau penyewaan rumah kosong kepada calon pembeli atau penyewa.
Sebagai negara maju, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jepang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Meski Jepang terlihat makmur, angka kemiskinan tersembunyi atau hidden poverty cukup tinggi, terutama di kalangan lansia dan pekerja non-tetap. Mereka sering hidup dalam kondisi terbatas meskipun bekerja penuh waktu. Isu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sosial.